Siang itu di bengkel kecil tempat Raka bekerja, hawa panas menyengat dari matahari yang menembus ginting tua. Suara gerinda, mesin kompresor, dan obrolan pelanggan bercampur menjadi kebisingan yang biasa ia dengar setiap hari. Raka mengelap keringat dengan kaus lusuh sambil memeriksa motor pelanggan. Hidup sebagai montir tidak pernah mudah, tetapi ia menjalaninya dengan ikhlas. Ketika jarum jam menunjukkan lewat tengah siang, ponsel di saku celananya bergetar. Nama Buna, tetangganya di kampung, muncul di layar. Jarang sekali ia menelepon. Hatinya langsung berdebar tidak enak. "Halo, Bu," sapanya sambil menjauh dari kebisingan. Suara di seberang terdengar lirih. "Raka, keadaan ibumu kurang baik. Beliau demam sejak kemarin. Sudah ke puskesmas tapi belum turun juga. Katanya terus memanggil namamu." Raka terdiam. Ia tinggal di kota rantau beberapa bulan. Ibunya tinggal sendirian setelah ayahnya meninggal. Ada rasa bersalah mengambang di dada. "Baik, Bu, saya pulang besok. Tolong jaga ibu." Setelah menutup telepon, Raka terduduk di bangku kayu. Ia memandang tangannya yang berminyak, napasnya berat. Malam itu, ia tidak menyelesaikan lembur. Begitu bengkel tutup, ia pulang ke kamar kontrakannya yang sempit. Lampu neon redup, pakaian berserakan di gantungan. Angin malam menyelinap masuk melalui ventilasi kecil. Ia duduk lama tanpa suara. Dalam hati muncul bayangan ibunya yang kurus dengan rambut memutih, senyum sabarnya yang selalu mengantarnya pergi merantau. Rasa sepi yang menampar dada membuat matanya panas. Keesokan harinya, setelah matahari naik sedikit, ia mulai beres-beres. Semua dilakukan pelan dan teratur. Ia mencuci pakaian yang kotor, melipat sebagian untuk ditinggalkan di kontrakan. Kaos favoritnya dimasukkan ke tas ransel, bersama dompet, charger, dan sedikit uang tabungan. Ia mengecek kondisi motor bebek tuanya. Oli masih cukup, ban cukup tebal, lampu depan menyala. Ia menyiapkan jas hujan dan sebotol air minum. Saat membereskan lemari, tangannya berhenti ketika menemukan foto lama. Ia dan ibunya duduk di beranda rumah kayu, tersenyum lebar. Dadanya menghangat sekaligus menggetar. Ada bisikan kecil dalam benaknya, entah apa. Menjelang sore, ia menelpon Buna untuk memastikan keadaan. Suara perempuan paruh baya itu terdengar lebih tegang. "Tadi ibumu bilang jangan pulang malam-malam. Katanya ada sesuatu di jalan tikungan patah." Raka mengerutkan alis. Paling beliau mengigau, pikirnya. Namun kata-kata itu menetap dalam kepala. Malam tiba, langit gelap tanpa bintang, angin membawa hawa lembab. Kontrakan menjadi sunyi ketika semua tetangga terlelap. Raka mengunci pintu, mengenakan jaket tebal, lalu menstarter motornya. Mesin bergetar pelan, suara knalpot pecah kesunyian. Ia tidak punya pilihan lain. Jalan ke kampung cukup jauh, dan perjalanan malam lebih cepat. Jalan kota yang ramai berangsur sepi ketika ia keluar menuju jalan antar kecamatan. Lampu-lampu mulai jarang. Deretan pohon jati berdiri seperti bayangan hitam. Perutnya terasa lapar, tetapi ia mengabaikan. Yang penting sampai kampung. Namun semakin jauh ia melaju, udara menjadi dingin aneh, sunyi. Bahkan jangkrik pun tak terdengar. Dan di kejauhan mulai tampak cahaya kuning redup. Warung kecil berdiri di antara gelapnya pepohonan, seolah menunggu. Semakin dekat Raka dengan cahaya kuning itu, semakin jelas bentuk warung sederhana dengan dinding anyaman bambu. Atap rumbianya tua, sedikit miring, seolah sudah bertahun-tahun tak diperbaiki. Cahaya dari bohlam tunggal menggantung rendah, memancarkan nuansa pucat seperti lilin yang hampir padam. Jalan tikungan patah tepat berada di sebelahnya, melengkung tajam mengitari batang pohon besar yang batangnya hitam dan berlumut. Raka menarik napas panjang. Lapar mulai mengusik perutnya. Ia menoleh ke jalan gelap di depan, tetapi hawa dingin membuat tengkuknya merinding. Tanpa pikir panjang, ia memarkir motor di samping warung. Angin menerpa daun jati di atas kepalanya, menghasilkan suara gemerisik pelan seperti bisikan. Tidak ada kendaraan lain di sekitar. Bahkan jauh sekalipun, lampu sorot tidak tampak. Suasana sunyi.
Pintu bambu warung itu sedikit terbuka. Di ambang pintu tergantung lonceng kecil dari kaleng tipis. Ketika Raka mendorongnya, lonceng berbunyi ting-ting. Suaranya terdengar aneh, seperti bergema lebih lama daripada seharusnya. Di dalam, lampu kuning menyoroti ruangan yang sempit. Ada beberapa kursi kayu berjajar, meja panjang dengan taplak lusuh, dan toples kacang yang kosong. Bau rempah samar, tetapi tidak ada aroma makanan. Di belakang meja, seorang perempuan tua berdiri membelakanginya. Rambutnya terurai sebagian, sisanya tergulung longgar seperti terbentuk tanpa sadar. "Permisi, Bu." Suara Raka terdengar serak. Perempuan itu berbalik. Wajahnya keriput, tetapi mata hitamnya memantulkan cahaya lampu. Senyumnya tipis, hampir tidak terlihat. "Mampir, Nak. Sudah malam. Jalanan berbahaya." Raka merasa tenggorokannya kering. "Saya lapar, Bu. Ada makanan?" Perempuan itu mengangguk. Gerakannya lambat, hampir seperti ditarik oleh benang tak terlihat. Ada mie goreng dan teh hangat. "Mie goreng saja, Bu." Raka duduk di kursi tengah. Kursinya dingin, seolah tidak pernah diduduki siapapun dalam waktu lama. Kursi lain kosong, tetapi kursi itu tampak seperti sudah mengingat bentuk tubuh entah siapa. Perempuan tua itu berpaling ke dapur kecil di belakang tirai lusuh. Suara wajan terdengar samar, tetapi aroma makanan tetap nihil. Raka melirik kaca jendela di sampingnya. Di luar gelap mutlak. Pohon-pohon seperti menutup hutan dengan tirai kelam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Sunyi total. Perutnya kembali berteriak. Mungkin memang butuh makan apa saja. Beberapa menit berlalu. Raka mulai merasa ada sesuatu mengawasinya. Bukan dari perempuan tua itu, bukan dari luar. Dari sudut-sudut warung, dari bayangan di balik papan kayu. Ia menelan ludah, memaksa pikirannya untuk tenang. Perempuan tua itu kembali membawa piring mie. Mie gorengnya terlihat normal, meski warnanya pucat. Ia menaruhnya di meja tanpa suara. "Silakan dimakan." Raka mencicipi. Rasanya kosong. Seperti makan sesuatu yang pernah punya rasa, namun seluruh cita rasanya telah tersedot. Tetapi tubuhnya butuh energi, jadi ia tetap mengunyah pelan. Perempuan tua itu duduk di kursi seberang. Matanya tetap menatap Raka, tapi tidak berkedip. "Pulang kampung?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Ibu saya sakit," jawab Raka pelan. Perempuan itu mengangguk. "Jangan lewat sini saat pulang nanti." Kalimat itu menusuk. Raka menghela napas. Maksudnya, perempuan tikungan patah, suka menelan orang. Lampu bohlam berkedip sekali. Udara berubah lembab. Tirai dapur sedikit bergerak tanpa angin. Raka mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, lonceng pintu berbunyi ting-ting, padahal pintu tidak terbuka. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Suara lonceng kecil di pintu itu terus terngiang di telinga Raka. Ting, ting, pelan tapi jelas. Ia menatap sekeliling. Kursi di pojok warung tampak bergeser beberapa jengkal dari posisinya semula. Kayunya berderit, seolah baru saja digunakan. Raka mengerutkan kening. "Ada pembeli lain, Bu?" tanyanya hati-hati. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia masih duduk diam di kursinya. Pandangannya lurus ke arah Raka. Senyumnya tipis tak berubah. Baru setelah beberapa detik ia berkata pelan, "Mereka sudah duluan duduk di situ." Nada suaranya datar, seperti ucapan seseorang yang sudah kehabisan emosi. Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Oh, maksud ibu pelanggan lain ya?" Namun perempuan tua itu tidak ikut tertawa. Ia malah menunduk, seperti sedang mendengarkan sesuatu dari bawah tanah. Raka menelan ludah. Suara detik jam dinding terdengar jelas, padahal ia tidak melihat jam dimanapun. Lalu dari arah dapur terdengar bunyi seperti sesuatu yang jatuh, duk, keras, tapi hanya sekali. Raka refleks menoleh, tapi tirai yang menutupi pintu dapur hanya bergoyang perlahan, seperti tersentuh angin. Padahal udara di dalam warung itu terasa mati, lembab dan tebal. "Bu, itu ada yang jatuh?" tanya Raka pelan. "Tidak apa-apa," jawabnya cepat. Suaranya berubah sedikit parau, seperti seseorang yang menahan batuk. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah dapur. Langkah kakinya tak menimbulkan suara. Hanya bayangannya yang bergerak di balik tirai lusuh itu, membentuk siluet aneh yang tampak bengkok di bagian punggungnya. Raka memutuskan menghabiskan mie-nya cepat-cepat. Tapi lidahnya sudah mulai mati rasa.
Ia menyesap teh hangat yang tadi dipesan. Rasanya aneh, tidak panas, tidak dingin, seperti air yang tidak punya suhu. Ia memutar gelas itu, memperhatikan permukaannya. Di sana pantulan wajahnya tampak berbayang, seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Ia menoleh spontan, kosong. Namun saat ia kembali menatap gelasnya, wajah di dalam pantulan itu tersenyum, meski wajah Raka di dunia nyata tidak. Gelas itu nyaris terjatuh dari tangannya, dadanya berdegup keras. Ia berdiri, berniat membayar cepat-cepat. "Bu, berapa semuanya?" Suara dari dapur menjawab, pelan tapi jelas, "Tidak usah dibayar. Sudah ada yang bayarkan." Raka menelan ludah. "Siapa yang bayarkan?" Tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan ke arah pintu, berusaha tidak menatap ke dapur lagi. Lonceng kaleng di atas pintu berbunyi pelan saat ia mendorongnya. Udara luar langsung menyambut tubuhnya. Dingin, menusuk, tapi terasa lebih nyata daripada hawa di dalam warung itu. Ketika ia menyalakan motor, pandangannya tak sengaja kembali ke warung itu. Dari balik kaca jendela, ia melihat perempuan tua tadi berdiri menatapnya. Namun di belakangnya, di dalam ruangan yang tadi kosong, terlihat beberapa sosok samar duduk diam di kursi-kursi kayu. Bayangan tubuh mereka tak jelas, tapi posisi kepala mereka condong ke satu arah, ke arah Raka. Ia menyalakan gas, segera meninggalkan tempat itu. Ban motornya memercik batu kecil di jalanan. Namun beberapa meter kemudian, rasa penasaran menahannya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Warung itu sudah tidak ada. Hanya ada pohon jati tua berdiri sendiri dengan akar menonjol dari tanah dan papan kayu patah bersandar di batangnya. Raka memacu motornya perlahan. Jalan menurun berliku itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Lampu depan motor menyorot kabut tipis yang mulai turun di antara batang-batang jati. Hatinya gelisah. Ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin tadi ia hanya berhalusinasi karena lapar dan lelah. Tapi tetap saja, bayangan warung itu terasa nyata. Terlalu nyata. Setiap kali motor melewati tikungan, udara terasa berubah. Dingin lembab menempel di kulit. Raka menyalakan lampu jauh, tapi sinarnya seperti terhisap oleh kabut. Tidak ada papan petunjuk jalan, tidak ada rumah penduduk. Padahal ia hafal rute ini, setiap batu, setiap pohon besar. Tapi malam ini, semuanya seperti berbeda. Harusnya aku sudah sampai jembatan kecil sebelum belokan berikutnya, gumamnya. Namun setelah beberapa menit, jembatan itu tak kunjung muncul. Hanya hutan di kanan kiri, seolah jalan terus berputar di tempat yang sama. Ia melihat sesuatu dari kaca spion, cahaya kekuningan jauh di belakang. Warung itu tidak mungkin. Ia sudah meninggalkannya jauh tadi. Tapi cahaya itu tetap mengikuti, seperti menempel di kegelapan. Raka menggigil. Ia mempercepat gas, berharap segera sampai ke perkampungan berikutnya. Tapi beberapa saat kemudian di kejauhan, ia melihat cahaya bolam kuning lagi, tepat di sisi jalan. Hatinya mencelos. Bentuknya sama. Warung kecil berdinding bambu, atap rumbia, lonceng kaleng menggantung di pintu. Ia menahan napas, menatap dengan mata lebar. Tidak mungkin. Ia yakin tadi sudah melewati tempat itu. Dengan tubuh menegang, ia memperlambat motor dan melihat jelas papan kayu di depan warung itu. Warung Mbok Narti. Jantungnya berdentum keras. Raka mematikan mesin motor, berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah warung itu lama. Lampu di dalamnya berkedip pelan, seolah mengundangnya masuk lagi. Tapi pintunya kini tertutup rapat, tidak ada tanda kehidupan. Ia melangkah pelan mendekat hanya untuk memastikan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, pintu warung itu terbuka sedikit sendiri. Lonceng kaleng bergoyang, ting, ting, pelan, lalu berhenti. Tidak ada siapapun di sana. Namun udara di sekitarnya berubah dingin menusuk, membuat napasnya terlihat seperti uap putih. Raka mundur. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Ia kembali ke motor, menstarter dengan panik. Tapi suara mesin tidak langsung hidup, butuh beberapa kali percobaan. Sementara itu, dari arah hutan, muncul suara pelan seperti langkah kaki menyeret daun kering. Irama pelan tidak terburu-buru, satu langkah lalu diam. Satu langkah lagi, lebih dekat. Jantungnya berpacu. Akhirnya mesin motor menyala, meraung keras menembus keheningan. Raka tancap gas, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Jalan di depannya menanjak, tikungan terasa lebih curam.
Namun setiap kali ia menoleh sekilas ke kaca spion, di ujung jalan belakangnya masih tampak cahaya kuning yang mengikuti dari kejauhan. Kadang redup, kadang terang, seolah menyesuaikan jaraknya dengan kecepatan Raka. Beberapa menit kemudian, cahaya itu lenyap. Tapi tiba-tiba, di tengah jalan, Raka melihat bayangan berambut panjang berdiri membelakanginya, tepat di tepi jalan. Rambutnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Kebayanya berkibar pelan tertiup angin yang entah dari mana. Raka membelok cepat ke sisi kanan, hampir terjatuh. Ketika ia menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Namun di kaca spion, kursi belakang motornya tampak sedikit turun, seperti ada seseorang yang sedang duduk diam di sana. Langit timur mulai memudar dari gelap ke abu-abu ketika Raka akhirnya melihat gapura kecil bertuliskan "Selamat datang di Desa Sumberjati". Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Setelah perjalanan yang seolah tak berujung, akhirnya kampung itu muncul juga. Jalanan tanah yang menurun, pohon pisang berjejer di pinggir jalan, dan aroma embun pagi yang lembab. Namun rasa lega itu tidak sepenuhnya menenangkan dadanya. Masih ada bayangan samar yang menempel di benaknya, tentang warung itu, tentang suara lonceng kaleng, dan tentang pantulan wajah yang tersenyum di dalam gelas. Motor tuannya pelan memasuki gang sempit menuju rumah ibunya. Rumah kayu berdinding papan itu masih sama seperti terakhir kali ia lihat. Catnya mulai pudar, jendela tertutup, dan pohon jambu di depan rumah menunduk berat oleh embun. Hanya satu hal yang berbeda. Tak ada suara ayam, tak ada orang lewat, tak ada tanda kehidupan di sekitar. Raka mematikan motor. Langkahnya berat ketika menapaki teras. Ia mengetuk pelan. "Bu, aku pulang." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Bu, ini Raka." Masih sunyi. Akhirnya ia menekan gagang pintu. Pintu tidak dikunci. Begitu dibuka, udara lembab dan bau kayu lama langsung menyeruak. Ruangan itu gelap. Hanya sedikit cahaya pagi menembus dari sela jendela. Semua perabot masih di tempatnya, tapi terasa seperti rumah yang lama ditinggalkan. Di meja makan ada gelas kosong dan piring berdebu. "Ibu," panggilnya sekali lagi. Dari dalam kamar terdengar suara batuk pelan. Raka segera bergegas. Di ranjang bambu, ibunya berbaring. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka. Saat melihat Raka, sudut bibirnya menegang, seolah ingin tersenyum tapi tak sanggup. "Raka, akhirnya kamu pulang." Suaranya serak seperti bisikan. Raka mendekat, duduk di sisi ranjang. "Maaf, Bu, baru sempat pulang. Ibu sakit apa?" Ibunya menggeleng pelan. "Cuma demam, sebentar lagi juga sembuh. Tapi, kamu jangan pulang malam-malam lewat tikungan patah. Di sana sudah banyak yang tidak kembali." Raka menunduk. Kata-kata itu kembali terngiang, sama seperti pesan Buna, sama seperti ucapan perempuan di warung itu. "Bu, ibu tahu dari siapa cerita itu?" "Dari orang-orang dulu," jawab ibunya lirih. "Katanya dulu ada warung di sana, tapi sudah terbakar lama. Sejak itu, siapapun yang mampir tidak bisa pulang." Raka menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia tidak berani bercerita kalau tadi malam ia sendiri melihat warung itu, bahkan sempat makan di dalamnya. Ia membantu ibunya duduk, membuatkan air hangat, lalu membereskan kamar perlahan. Matahari mulai naik, menyinari perabot tua. Tapi suasana rumah tetap muram. Ketika ia keluar ke teras, seekor ayam lewat, lalu berhenti di depan motornya. Ayam itu menatap lurus ke arah kaca spion. Raka mengikuti pandangannya. Dan dalam pantulan kaca itu, sekilas ia melihat bayangan perempuan tua berkerudung kebaya, berdiri di belakangnya, lalu menghilang secepat embun tersapu angin. Raka terdiam lama. Udara pagi yang mestinya menenangkan justru terasa menekan, dingin dan sunyi. Entah mengapa, di antara desir angin ia masih mendengar suara lonceng kaleng kecil berdenting pelan, jauh dari arah tikungan. Malam pertama di rumah terasa panjang dan berat. Setelah makan malam seadanya bersama ibunya, Raka duduk di teras menatap pekarangan yang mulai diselimuti kabut tipis. Suara jangkrik bersaut-sahutan, tapi di sela-selanya ada kesunyian aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Langit di atas tampak kelabu, tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah, dan setiap kali embusan itu datang, daun jambu di depan rumah bergetar seolah seseorang sedang melintas diam-diam di sana.
Ibunya sudah tidur di kamar. Raka meneguk teh hangat, mencoba menenangkan diri. Tapi pikirannya masih dipenuhi gambaran warung di tikungan patah, lampu kuningnya, kursi yang bergeser sendiri, dan wajah perempuan tua itu. Ia memejamkan mata, mengusap wajah. Cuma mimpi buruk, bisiknya. Cuma mimpi. Namun telinganya menangkap sesuatu. Bunyi lembut, nyaris tak terdengar, datang dari jauh. Ting, ting, ting. Suara lonceng kecil. Raka membuka mata. Dadanya langsung menegang. Ia menoleh ke arah jalan di depan rumah. Gelap. Tak ada siapapun. Tapi suara itu terus terdengar. Pelan namun jelas. Seperti bergema di dalam pikirannya. Ting, ting, ting. Lonceng kaleng di pintu warung. Ia berdiri perlahan. Suara itu datang dari arah jalan besar, arah tikungan patah. Raka melirik ke kamar. Ibunya masih tidur. Napasnya teratur. Entah dorongan apa, langkah Raka membawa tubuhnya keluar rumah. Ia menapaki tanah becek, berjalan melewati pagar bambu kecil. Angin semakin dingin. Di kejauhan, kabut mulai tebal, menelan ujung jalan. Suara lonceng itu semakin jelas. Sekarang diiringi aroma rempah samar, bau yang sama seperti di warung itu. Raka berhenti di bawah pohon jambu. Tidak mungkin, gumamnya. Dari kabut yang menggantung di tengah jalan, perlahan muncul cahaya kuning. Tidak terang, hanya setitik, tapi cukup untuk menampakkan siluet dinding bambu dan papan tua bertuliskan Warung Bok Narti. Warung itu berdiri di ujung gang kampungnya. Napas Raka tercekat. Ia mundur satu langkah, tapi tanah di bawah kakinya terasa berat. Cahaya warung itu berdenyut pelan seperti jantung hidup. Naik turun. Dari dalam terdengar suara kursi bergeser, disusul desiran lembut seperti banyak orang bernafas bersamaan. Lalu terdengar suara serak perempuan tua, jelas memanggil. Masuklah, nak. Masih lapar, kan? Raka terpaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Lonceng di pintu warung berdenting lagi, kali ini lebih cepat. Ting, 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 ting. Pintu bambu warung itu perlahan terbuka, dan dari dalamnya keluar embusan udara dingin, membawa bau arang basah dan minyak goreng tengik. Raka memutar badan, berlari menuju rumah. Napasnya memburu, kakinya nyaris terpeleset di tanah becek. Ia masuk dan menutup pintu keras-keras. Begitu ia menempelkan punggung di daun pintu, semua suara berhenti. Tidak ada lonceng, tidak ada angin, tidak ada suara langkah. Hening mutlak. Namun ketika ia menoleh ke jendela, di luar sana, tepat di balik tirai, ia melihat bayangan kabur seorang perempuan tua berdiri diam menghadap rumahnya. Tangannya menggantung di sisi tubuh, tapi dari pergelangan kirinya, terlihat rantai kecil berujung lonceng kaleng. Ding! Satu denting terakhir terdengar di dalam rumah. Pagi datang dengan cahaya yang redup. Kabut belum juga menghilang dari atas sawah. Raka bangun lebih awal, tapi tubuhnya terasa berat seperti baru habis demam. Ia menatap wajah ibunya yang masih terlelap di ranjang bambu. Napasnya tenang, tapi kulitnya tampak pucat, nyaris keabu-abuan. Di meja makan masih ada sisa teh hangat dari semalam. Kini sudah dingin. Ia duduk, mengusap wajah, mencoba meyakinkan diri kalau semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi. Tapi saat ia menatap ke arah jendela, kaca itu berembun. Dan di tengah embun tipis tampak bekas sidik jari kecil yang membentuk lingkaran, seolah seseorang menempelkan tangan dari luar. Raka berdiri, membuka pintu depan. Udara pagi menusuk kulit. Di tanah halaman, tepat di depan rumah, ada jejak kaki basah mengarah ke arah pintu. Berhenti tepat di depan tempat ia berdiri. Tidak ada jejak kembali. Siapa yang lewat malam-malam begini? Gumamnya pelan. Ia berjalan memutari rumah. Di belakang, rerumputan basah oleh embun, dan pohon pisang bergoyang pelan, meski tak ada angin. Saat Raka menunduk, mencium bau aneh dari tanah, bau arang hangus, seperti bekas sesuatu yang terbakar lama. Ia menggali sedikit tanah dengan ranting, dan benar saja, di bawahnya ada abu hitam bercampur serpihan bambu. Jantungnya berdegup kencang. Ia terus menggali pelan, sampai menemukan sesuatu yang keras, piring pecah. Di sisi lain, serpihan logam kecil berkarat, sisa lonceng kaleng. Warung itu, bisiknya lemah. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara ibunya memanggil, serak tapi panik. Raka! Raka! Ia berlari masuk. Ibunya duduk di ranjang, wajahnya pucat, matanya menatap kosong ke arah jendela. Ada yang datang,
katanya lirih. Siapa, Bu? Perempuan tua, rambutnya panjang, kebayanya hitam. Katanya dia nyari anak yang belum bayar makanan. Raka merasakan darahnya berhenti mengalir. Ia menggenggam tangan ibunya, dingin sekali. Tenang, Bu, tidak ada siapa-siapa. Ibunya memejamkan mata pelan, seolah kelelahan, lalu tertidur lagi. Raka berjalan ke jendela perlahan. Di luar, tidak ada apapun, tapi hawa di dalam rumah berubah dingin. Di lantai dekat pintu, ia melihat setumpuk daun kering berserakan, seperti baru terbawa angin. Di tengah-tengahnya tergeletak uang kertas lusuh, 1 lembar, basah dengan bekas gosong di ujungnya. Ia memungut uang itu. Di permukaannya tertulis angka yang samar, dan di bagian bawahnya ada noda gelap seperti sidik jari yang tak bisa hilang. Ketika ia menatap lebih dekat, tulisan samar itu terbaca, sudah dibayar. Raka melempar uang itu spontan, mundur hingga menabrak dinding. Napasnya tersengal. Hawa arang makin pekat di udara, menyesakkan dada. Dari luar samar-samar terdengar suara orang berjalan menyeret kaki di tanah. Ritmis, pelan, tapi pasti mengarah ke rumah. Setiap langkah diikuti suara kering, halus dari lonceng kecil. Langkah, kering, langkah, kering. Raka memegang gagang pintu, ragu antara mengunci atau kabur. Namun langkah itu berhenti tepat di depan rumah. Sunyi. Ia menahan napas. Lalu dari luar terdengar suara perempuan tua yang sangat dikenalnya. Masuklah, Nak. Makananmu belum habis. Udara seketika menjadi beku. Lonceng di kejauhan berdenting lagi. Kali ini lebih cepat. Ting, 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 ting. Seolah memanggil seseorang keluar. Pagi itu langit tertutup awan kelabu. Kabut turun rendah di halaman rumah. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada suara manusia lewat. Hanya sunyi tebal yang terasa berat di telinga. Raka duduk di ruang depan sambil menatap uang gosong di lantai. Uang itu tetap di sana semalaman. Tidak ia sentuh lagi. Tapi anehnya, setiap kali ia menatapnya, seolah terdengar bisikan samar dari dalam uang itu. Suara sendok beradu dengan gelas, kursi kayu berderit, dan dengung obrolan pelan yang tidak pernah jelas. Ibunya belum bangun sejak dini hari. Wajahnya tenang, tapi kulitnya semakin pucat. Raka mencoba membangunkan, namun hanya napas tipis yang terdengar. Ia mulai cemas, ingin memanggil bantuan, tapi suara itu datang lagi. Masuklah, Nak, makanannya sudah siap. Suaranya begitu dekat, seolah datang dari belakang rumah. Raka menatap pintu belakang yang sedikit terbuka. Dari celahnya terlihat kabut bergerak masuk seperti napas makhluk hidup. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah lantai rumah berubah menjadi lumpur. Begitu ia dorong pintu, udara dingin menyeruak. Di luar, halaman belakang yang semula sempit kini tampak berbeda. Pohon-pohon bergeser, pagar bambu lenyap, dan di tengah kabut berdiri warung itu. Sama persis seperti malam di tikungan patah. Lampunya kuning temaram, bau arang dan minyak gosong menyengat, dan di depan pintunya tergantung lonceng kaleng kecil yang berayun pelan tanpa angin. Raka tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada sosok di depan warung. Perempuan tua dengan kebaya hitam berdiri di sana, tersenyum. Wajahnya pucat, tapi matanya dalam dan hitam seperti sumur. Di tangannya ada nampan berisi piring nasi yang masih mengepul. Kau belum sempat makan malam itu kan? Katanya lembut. Kasihan, perjalananmu panjang. Siapa kau? Suara Raka bergetar. Perempuan itu tersenyum semakin lebar. Aku hanya pemilik warung, Nak. Warung untuk mereka yang tersesat di jalan pulang. Raka mundur selangkah, tapi kakinya menyentuh sesuatu di tanah. Ia menoleh dan darahnya berhenti mengalir. Di belakangnya, tepat di bawah jendela rumah, ada motor tuanya, ringsek, penuh lumpur, pelat nomornya bengkok. Di sebelah motor itu, tergeletak tubuh seseorang, kaku dengan wajah penuh luka. Bajunya sama seperti yang ia kenakan. Ia menatap tangannya sendiri, dingin, tidak ada denyut, tidak ada napas. Perempuan itu mendekat pelan, suaranya lirih seperti angin. Sudah lama aku menunggumu di tikungan patah. Kau sempat mampir, tapi belum sempat makan. Sekarang kau bisa beristirahat. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dunia di sekitarnya mulai kabur, berganti aroma arang dan nasi hangus. Ia mendengar suara kursi bergeser, obrolan pelan, dan lonceng yang berdenting lembut. Ketika kabut menelan semuanya, warung itu tampak kembali hidup.
Beberapa sosok duduk di dalam, makan dengan wajah tenang, seolah waktu berhenti di sana. Di antara mereka, seorang pemuda dengan jaket lusuh duduk di sudut, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang datang. Dan di tikungan patah, setiap malam, cahaya kuning itu masih terlihat dari jauh. Kadang para pengendara yang lewat mengira itu warung biasa. Mereka berhenti, memesan kopi, lalu pergi. Namun ada yang tidak pernah kembali. Dan setiap kali pintu warung terbuka, lonceng kecil di atasnya berdenting lembut. Ding, ting, ting, menandakan ada tamu baru yang akhirnya pulang.